Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast keluarga utama. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan tiga orang ini, cowok-cowok ganteng, Pembesar, ini pembesar, peninggi. Mas Farid dari BMT Harta Amanah Yogyakarta, Mas Udin dari BMT Karisma Magelang, Mas Lutfi dari BMT Taum Harta Amanah Umat Sukoharjo, Amal Usaha Muhammadiyah, Amanah Umat Sukoharjo. Kita hari ini kita akan ngobrol saja, santai saja. Ini kita campuran lah istilahnya begitu ya, tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT masing-masing. Kita mulai dari Mas Farid dulu. Bisa diceritakan Mas, apa yang dilakukan atau pemberdayaan apa yang sudah dilakukan oleh BMT Harta Amanah? Terima kasih Pak Tok bisa pada saya bisa bersama-sama Silatnas 2013. Upaya kita untuk selalu memberdayakan masyarakat kita umat, salah satunya adalah kita di program kita sudah sepakati kita selalu memprioritaskan pemberdayaan yaitu kegiatan Masanda MKU sudah berupaya juga pemberdayaan yang salah satunya kita melahirkan lebih muda dari Mbah Mriharjo. Simbah Harjo. Iya, Simbah. kita melahirkan Om Darman. Orang lek Darman wae. Om Darman atau modern. Lebih muda terus gitu. Lek ketok lu tua. Oh gitu ya. Pilih mana? Ya, sebenarnya hanya salah satu konsep yang simpel ya. Om Darman itu kan olahan hasil makanan pemberdayaan Harta Amanah. Oh, ada singkatannya. Ya, Oh, mantap. jadi kalau dicari Darmannya di mana? Nah, itu kalau Darmane juragannya Wah, Darmane. Darmannya baru pergi mencari Sesuap nasi. orang yang untuk pemberdayaan. Nah, alhamdulillah Om Darman sekarang kita sudah berupaya tadi untuk kita membuat sebuah konsep, kita belajar dari Mriharjo, belajar dari BMT yang lain, sehingga kita salah satunya program kita adalah Dawat Om Darman. Dawat Om Darman. Ya, ada angkringan Om Darman. Angkringan Om Darman nanti juga. Awal. Oke. Mie ayam Om Darman. Oh, mie ayam. Kira-kira nek kafe Om Darman nanti ada enggak? Sudah ada rencana. Keren. Kafe. Jadi semua produknya pemberdayaan Harta Amanah disebut Om Om Darman. Keren. Ini lebih khusus dawet gitu ya. Ya, kita Dawet ya kayak apa nih? sudah kita lakukan dan lebih kita efektif adalah dawet. Kita konsepnya pemberdayaan dawet itu kan simpel gitu ya. Kemarin dulu kita susah-susah ya untuk membuat sebuah konsep sulit amat sih. Iya. Tapi ketika itu ada lagu itu loh, Cendol Dawet. Masuk. Inspirasi mata ke situ. Dari hitsnya lagu Cendol Dawet. Cendol Dawet itu kayaknya terinspirasi itu, dan kita mencoba untuk menghadirkan salah satu pengusaha di Klaten. Klaten. Iya, Bayat. Di Bayat itu. Malah adoh ya. Iya. Malah lebih dekat Selvi ya. Makanya kalau Pintar menangkap peluang. dan kalau di Bantul itu kan kebanyakan ada dawet ayu, ada dawet ireng. Nah ini apa Purworejo. ciri khasnya? Nah, ini Ciri belum khasnya ada, makanya peluang itu kita jadikan menjadi sebuah produk yang baru. Bantul. Makanya Dawet ada Om Darman khas Bantul. bukan, Bukan. dawet Om Darman Bayat. Malah bayat. Bayat. Oh. Pak Dimas mana? Kalau dengan ini beda dengan Banjarnegara itu Kan di Jalan Bantul itu kan kebanyakan tadi. Begitu. Banjar, dawet Magelang, Gitu. Serayu, Oh, iya. Nah, ini bagus. ayo tetap Tergantung penjualnya, Bro. Iya. Pas itu padahal dodolnya mbah-mbah kayak.
kita ada sekarang sudah ada 21 titik ya. Makanya menjadi bagian dari kita untuk pemberdayaan dan simple kita awal modal hibah kita sekitar nggak nyampe 2 juta, nggak nyampe 2 juta, udah lengkap, ada bulannya, ada bahan-bahannya dan sebagainya. Dan titik lokasi itu terserah penerima manfaat. Tapi kita coba kalau di titik lokasi tertentu dia nggak berhasil maka pindah ke titik yang lain. Tapi yang titik yang satu dengan yang lain sudah komunikasi, kita kelola gitu. Biar tidak terlalu dekat ya jalan. Makanya biar Darman yang satu dengan Darman yang lain itu tidak cemburu gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, ini salah satunya ya. Om Darman ya tadi ya, menarik. Nah, kita beralih ke Magelang sekarang. Oh iya. Mas Udin, apa yang pemberdayaan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Baitul Mal Harisma? Ya, kalau di Karisma sih memang ada beberapa, cuman yang menarik itu kita membuat anyaman tas ini. Jadi kenapa kita membuat anyaman tas ini? Berawal dari program-program BMT itu kan kalau setiap Ramadan itu kan kita sering ada paket sembako. Biasanya kadang hanya pakai plastik, pakai kardus. Itu kan sekali dibuang begitu. Tapi bagaimana itu biar jangka panjang begitu. Kemudian saat jalan-jalan itu kok ada di beberapa dusun itu dia memang sambil ngerumpi itu mereka biasa membuat anyaman tas ini. Ini kalau di desa-desa di sana itu biasanya yang akan kayak tengkulaknya karena dia menyiapkan bahannya sudah terpotong, kemudian ibu-ibu itu yang di rumah itu dia jasa membuat menganyam tas itu. Itu dia hanya dibayar murah. Ini dilakukan oleh ibu-ibu sambil nonton TV, sambil ngerumpi begitu. Dia nggak harus lihat, dia nganyam itu sambil nonton TV begitu. Nggak usah ngelihat ini sudah jadi. Nggak perlu. Iya. Tapi kan perlu dilatih juga toh. Perlu dilatih nggak? Itu karena sudah menjadi komunitas kebiasaan yang banyak juga dusun-dusun lain yang kemudian coba kita berdayakan untuk belajar di dusun itu, kemudian kita berdayakan. Awalnya berapa orang yang diberdayakan? Kita awalnya ada 10 orang. Ada 10 orang itu, kemudian kita latih biar lebih cepat begitu. Kemudian karena kita setiap Ramadan itu paling tidak kita menyebarkan paket sembako itu hampir 2000 paket. Itu yang dari Karisma saja begitu. Cuman karena terkendala kadang plastik kardus itu hanya sekali dipakai, bagaimana bisa memanfaatkan seperti ini karena biayanya nggak terlalu mahal. Ini untuk biaya produksi tas ini hanya sekitar 10.000. 10.000. Sudah termasuk ini? Iya, sudah termasuk. Terus sudah termasuk sablon. Itu kalau di pasaran itu di angka 15-an di pasaran ini. Tapi kita ini kapasitas berapa ini? Berapa kilo? Kapasitasnya itu berapa ya? Itu kalau kita dengan paket senilai 150.000 cukup. Cukup 150.000. Ya. Tapi ada macam-macam tergantung ukurannya. Kita menyesuaikan saja. Cuman karena biasanya kalau biaya nganyaman itu hanya dikasih upah antara 1.500 sampai 2.000. 1.500. 1.500 sampai 2.000. Satu orang buat tas itu. Sehari bisa berapa tas ini? Dia bisa sampai 20 tas dalam satu hari. Berapa jamnya? Berapa jam? Ya, pokoknya sehari semalam lah. Karena kan dia pagi habis masak begitu, terus sambil nonton TV. Tidak terbatas waktu. Tidak terbatas. Slow, senggang, begitu. Iya. Rata-rata kalau dia fokus begitu 20 jadi. Ya kalau banyak nonton TV sambil yang ini paling 10. Cuman kalau misalkan kita ada orderan begitu, baik pesanan dari teman-teman dari luar begitu kita minta buatkan itu dia fokus ya 20 sampai 25 jadi berat. Ada berapa kelompok yang membuat kayak gini sih? Ada 3 kelompok yang membuat ini dan sudah ada pesanan dari luar begitu? Ada, justru dari teman-teman BMT juga. Oh gitu. Mereka juga ikut untuk kegiatan paket sembako itu menggunakan ini. Karena apa ya? Ini kan setahun 2 tahun dia nggak rusak. Nggak rusak. Ini bahannya apa sih, Mas? Bahannya itu kayak plastik gitu ya. Oh iya, kayak tali oleh-oleh gitu. Nah, kayak tali. Itu kan kalau kita belinya itu kan pakainya modelnya roll-rollan. Ya. Roll-rollan itu satu roll untuk buat tas ini hampir 30 tas. 30 tas. Oke, terima kasih Mas Udin. Iya. Kita beralih ke Sukoharjo. Sukoharjo, oke. Mas Lutfi, apa nih program yang sudah dilakukan oleh Ulas Aum? Iya, kalau kita di Amanah Umah memang program pemberdayaan sudah lama kita gulirkan ya. Yang paling
fenomenal itu salah satunya itu emping jago Mas Diki. Iya. Jadi Itu yang dijadi emping apa itu? Bahan dasarnya apa? emping, tetap emping. Enggak, emping itu kan ada melinjo. Oh iya. Jagung itu bisa jadi Melinjonya. emping kan begitu. Melinjonya. Emping minting. Ah, emping nih. Iya. Jadi dari banyaknya pohon melinjo yang di Sukoharjo atau Surau khususnya, kemudian kan banyak nggak dimanfaatkan. Itu sebetulnya sudah lama. Produksinya itu udah turun temurun. Nah, oleh Mas Diki itu menjadi sebuah peluang untuk merekrut banyak orang di sekitarnya. Kemudian diberi pelatihan oleh Mas Diki. Mas Diki itu nama owner. Anaknya ownernya. Owner. Sekarang ownernya sudah sepuh. Oh, sudah sepuh. Terus diturunkan kan? ya diturunkan ke anaknya. Nah, dulu bapak ibunya memang duduk tok. Jadi bapak ibunya itu udah punya komunitas sudah emping. Ya, kemudian oleh Mas Diki itu dibuat sebuah inovasi rasa. Ada rasa barbecue, kemudian pedas, manis, dan Dalam macam cara itu ya? yang terakhir itu adalah kita kerjasama dengan kampus Fakultas Pertanian UNS untuk mengurangi kadar purinnya. Nah, kalau teman-teman kan biasanya kan Sing masareu asam urat itu. asam urat itu. Ya, ini. Purin. Iya, yang membuat orang tua itu tua itu apa? Enggak anti Anti emping ya. gitu ya. Itu kan kadar purinnya itu tinggi. Ya. Oh, Nah, padahal kemarin- ini cemplungan yang nggon sop kambing enak tenan. Iya. Biasanya orang Cina senangnya kayak gitu, tapi kan di Indonesia atau orang Jawa ya, emping itu sebenarnya disukai ya kan, tapi karena banyak bapak-bapak yang berefek kepada asam urat. Takut ya. asam urat. Nah, itu kita kemarin bekerja sama dengan kampus Fakultas Pertanian UNS untuk membuat penelitian bagaimana kadar purin itu berkurang. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah terlaksana 2 kali pertemuan. Caranya pakai apa itu? Itu ada caranya sendiri. Oh, gitu. Nanti kita lanjut ke rumah produksinya Mas Diki. Sebentar. Sobat Kenapa kok? nanti bisa cek Cek di IG-nya. Aum, Iya. Ulas Aum, nanti bisa Betul, lihat ya. di sana sudah ada profil bagaimana cara Betul. mengurangi purin tadi. Iya. Silakan lanjut. Malaum Official. Nanti bisa dicek di IG-nya, di Facebook-nya. Nanti story-nya bisa dilihat, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan rodor-rodora nyambung. Kenapa namanya jadi emping jagung? Iya. Kan nggak ada hubungannya nih jagung ini kan yo hewan toh yo. Hewan ini loh. Ini kok emping itu menjadi emping jagung gitu. Jadi memang di sini di Sukoharjo itu banyak pengrajin emping, duduk emping. Nah, Nah, jadi mengapa dia itu membuat nama jago? Karena memang dia itu ingin menunjukkan kualitas empingnya itu baik, maksudnya terbaik dari emping yang lain. jago itu maksudnya hebat begitu ya? Oh, saya pikir pengelolanya itu memang pemelihara jago juga. Jadi kualitas Jantan. Jangan. emping yang dibuat oleh Ulas Aum adalah tidak mengandung purin tadi. Ya, bukan Sehingga tidak mengandung, tapi kadar Minimal. purinnya dikurangi. kadarnya lebih rendah Iya, betul. sehingga lebih sehat. Iya. Untuk dikonsumsi oleh siapapun. Betul. Nah, Jadi orang-orang yang asam urat itu udah nggak takut lagi kan makan emping itu. Nah, dengan selain kita buat rasanya, kemudian kita yang rendah purin, nah kita bantu dengan packing dan branding yang kita buat di produk binaannya kita. Nah, kemarin sudah. Pemasarannya sudah sampai mana itu? Kalau pemasaran, Mas Diki sendiri sudah punya jaringan di Pasar Gede Solo. Nah, Pasar Gede Solo biasanya itu 3 bulan sekali dia itu ada permintaan kurang lebih 1 pickup untuk dikirim ke Singapura dan Malaysia. Memberdayakan berapa orang? Itu kurang lebih ada 13 orang 13 yang orang. mereka rekrut, kemudian mereka bina melalui kelompok UMKM Emping Jago itu. Dan biasanya kita juga ada pertemuan 2 kali sebulan di BMT. Seperti itu. Sebenarnya Jadi tidak- ada rasa yang banyak peminatnya sebenarnya kalau Pasambayan. Pasambayan itu. Kalau itu oke. Oke, nanti banyak itu. Jago kandang. Kalau yang tadi Mas, yang Iya. tas ini tadi, Iya. itu mereka dalam 3 kelompok kan tadi ya? Iya. 3 kelompok tadi itu apakah mereka kemudian berkelompok, kemudian memasarkan bersama-sama atau memasarkannya sendiri-sendiri? Jadi ada 2 macam memang. Yang pertama kami secara lembaga ikut memasarkan tentang karya mereka, karena ini kan memang benar-benar
betul-betul keahlian, bukan mesin, karena ini kan benar-benar tangan. Gitu. Memang awal kita membuatkan alat itu alat potong. Jadi alat potongnya itu kalau pakai gunting biasa dia nggak akan jadi. Jadi ada alat tersendiri, biayanya hanya 1 juta. 1 juta itu untuk selamanya. Karena kalau misalkan ada jasa pemotong alat begitu, itu satu roll itu kena biaya 15.000. Sehingga kita berikan modal pembuatan alat itu, kita dipakai selamanya. Itu alat yang untuk pemotongan itu kayak di bandara-bandara itu yang pakai gulungan terus kemudian ada alat besar ceklek kayak gitu bukan? Enggak. Jadi manual, dia buat alat sendiri, Yang saya pikir kan mudah saja kalau pakai gunting, tapi dia hanya pakai alat sendiri. Saya lihat juga sangat sederhana. Oh gitu. Hanya dengan biaya 1 juta untuk membuat alat seperti itu. Kalau pemasaran dia juga memasarkan pribadi begitu. Kalau ada yang pesan lewat dia silahkan. Kami kalau ada yang lewat kami juga akan kita sampaikan. Dan biasanya seberapa peningkatannya seberapa besar? Misalnya dari dia yang awalnya belum dibantu oleh Ulas Harisma, setelah mendapatkan bantuan dari Ulas Harisma itu naik seberapa persen dari awal? Ya kalau kenaikannya hampir 40% ya dari karena penghasilannya naik 40%. Karena kan dia tadinya kan hanya buruh anyam saja kan. Sekarang dia juga bisa memasarkan sendiri. Kemudian kami sebagai lembaga kan teman-teman karyawan ini kan juga ikut membantu memasarkan gitu. Jadi semakin banyak dan BMT-BMT lain pun yang akan menggunakan ini karena ini kan juga ramah lingkungan ini. Kalau plastik ini kan sudah sekali pakai sudah dibuang malah menjadi tidak ramah lingkungan. Kalau ini kan dia berpakai kan. Kalau kita bisa lihat di pasar itu kan sering ibu-ibu itu dia ke pasar bawa tas ini, oh dulu berarti dia dapat paket sembako. Ini kelihatan gitu. Kalau yang tadi Om Darman tadi, ini saya menyebutnya malah Mas Farid Om Darman. Itu peningkatannya seberapa ini Mas? Seberapa? 10%, 20% atau seperti apa peningkatan dari segi omset atau dari segi apapun misalnya? Kalau meningkatkan omset maka harga akan kita naikkan. Kemarin kita dari 3.000 sekarang sudah 4.000. Itu per cup. Gelas. Gelas. Berarti bisa diminum di situ atau dibawa pulang? Bisa. Oh, bisa. Kalau di tempat kan bisa bawa. Ya. Bisa bawa. Atau bisa ada gelas itu sesuai kreativitas masing-masing. Tapi kalau untuk yang yang cup itu kan sudah ada namanya Om Darman semua sudah kita branding. Sudah di branding. Padahal berarti di stiker di Om Darman. Belum ada konsepnya. Nanti bisa bantu masuk dulu. Konsep batuk ada brandingnya. Tadi satu orang setelah diberi program Om Darman dia jualan dawet, itu apakah dia awalnya 0 kemudian mendapat misalnya per hari jadi 100.000 atau 75.000 atau yang kemarin berjualan apa kemudian pindah Om Darman dawet itu jualan dawetnya malah lebih tinggi gitu. Kayak apa? Ya, kan kebanyakan itu mama ya. Biasanya suaminya udah punya pendapatan walaupun petani ada buruh atau apa yang sebagainya. Tapi kalau yang mama ini kan bisa menambah pendapatan dari keluarganya. Cukup luar biasa ya. Dia meningkatkan pendapatannya. Dia per hari aja sampai 70.000 sampai 150.000 per hari. Jadi jualannya malah setelah selesai jualan selama 4 jam. 4 jam. Nggak hujan. Kalau nggak hujan. Kalau hujan ya mau orang kare. Bandrol di Tapi kalau dia sustainable ya rutin, itu insya Allah dia pendapatannya bagus. 70.000 dan sebagainya. Dia jualan mulai jam berapa? Mungkin jam 10 ada di jam 9. Oh, berarti jam 2 udah habis. Lokasinya mereka sendiri yang menentukannya, lokasi jualannya. Ada yang kita tentukan. Oh, ada yang ditentukan. Berarti kewajiban di rumah tangganya sudah selesai gitu ya, karena ambil kan jualannya. Pemetaan ya dari social mappingnya, itu kira-kira ada lalu lintas
aktivitas, ada yang di pojok itu banyak yang nongkrong di situ, ada orang beca atau penumpang dan sebagainya, kita ada di situ. Malah ada di depan gereja, yang di situ juga ada masjid, juga ada yang benar-benar kita menangkap peluang itu di sini. Berarti tadi satu penerima manfaat di Ulas Antamana dikasih 2 juta. 2 juta itu dalam bentuk pikulan dan bahannya. Pelatihannya, pendampingannya. Kalau di Ulas Karisma itu berapa yang diberikan kepada penerima manfaat nominal? Kalau yang pokok itu kan yang kita berikan modal ini kan alat ya. Ya, oh iya. Satu kelompok cukup satu alat saja. Satu alat. Jadi karena itu kan satu juta itu. 1 juta. Terus kemudian memang kita kasih modal untuk bergulir mereka untuk modal awal. Oke. Jadi kita hanya 3 juta saja. Per orang atau untuk kelompok? Enggak, satu kelompok itu saja. Satu Karena kan kelompok. untuk belanja awal begitu. Ya. Nanti kalau sudah terjual ini kan uang kembali beli bahan Berarti lagi. ini untuk membangun dinamika kelompok ya? Iya, iya. Oke. Keuntungannya nanti dibagi kelompok dan anggota kelompoknya? Iya, anggota kelompok itu sendiri. Kalau di Mas Lutfi, Iya. itu satu orang tadi, Iya. itu dikasih berapa apa istilahnya, bantuannya? Ya, kalau di binaan kami satu orang itu kita berikan kilonan, Mas. Oh, kilonan. Melinjo mentah, Oke. kurang lebih 10 kilo. Nah, itu nanti persisnya ditumbuk. Setelah ditumbuk itu kurang lebih nanti 3 hari disetorkan kembali ke kita beli. Oh, Iya. Nah, kemudian nanti Mas, harganya lebih tinggi? ya atau- harganya lebih tinggi karena ada standarnya. Oh gitu. Jadi kalau yang disukai oleh konsumen itu empengnya yang agak tipis, tapi tatanannya itu lebih cantiknya gitu. Bunder ya? Oh, Iya. ininya bentuk penampangnya itu Iya, lebih betul. halus. Iya, karena batunya itu sendiri pun bukan sembarang batu, tapi diproses di kikis lah bahasa Indonesia. Dikikir Ya, dulu, dikikir dulu batunya, kemudian bentuk tertentu gitu ya. Baru iya. kemudian untuk bisa biar lebih flat gitu lah. Berarti satu flat penerima manfaat menerima 10 kilo. 10 kilo seperti itu. Bisa nggak emping itu emping kan biasanya bentuknya bunder-bunder itu dibuat kayak lop gitu, jadi ini penjatuh cinta. Bisa jadi, bisa Itu jadi. yang Benar. Itu kan ada nilainya itu sendiri loh. Capek tadi om. Emping cinta. Selain ada rasanya, bentuknya juga variatif. Oke. Bagus. Apa yang dirasakan teman-teman setelah kemudian melihat para penerima manfaatnya itu tumbuh? Apa yang menjadi kesan Mas Sarif? Ya, yang jelas alhamdulillah ya, manfaat sehingga ada sebuah benefit yang luar biasa bagi penerima manfaat. Tapi dia sudah mendapatkan sebuah benefit yang bisa menambah perekonomian mereka. Dan kita harapkan tidak hanya itu, nanti dia buka cabang dan sebagainya. Dia dulu mustahik, insya Allah nanti akan menjadi mujadi yang kita harapkan. Berarti harapannya menjadi mengubah mustahik menjadi mujadi. Kalau di Ya. Kalau kami itu yang pertama adalah ini sebuah kebanggaan tersendiri ketika mampu membantu dengan dana yang minim ini. Saya pikir 4 juta itu kan bukan hal banyak. Ya. Kalau 4 juta secara konsumtif itu dalam waktu berapa hari saja habis. Tapi 4 juta ini 3 juta bisa bergulir, kemudian kelompok itu bisa mereka ada kedekatan dengan tetangga, kemudian juga ada pendapatan yang lebih dari itu. Ini sebuah kebanggaan tersendiri. Tinggal bagaimana kita masuk dari sisi religinya ke sana, pendampingan itu yang jadi kelanjutan kami. Intinya seperti itu. Masih banyak Ya. Mas Lutfi, Ya. apa nih yang menjadi istilahnya setelah mereka seperti itu, ya dengan punya keinginan apa terhadap PM itu atau punya cita-cita apa gitu? Iya, kalau yang empeng ini memang kita harapannya itu yang produk terbaru ini, yang standing pouch, tadi ada masukan aneka bentuk, ya gitu, ada yang bentuk love dan seperti itu. Nah, barangkali ini inovasi bentuk dan inovasi rasa, kemudian kita kemas dalam standing pouch, barangkali ini bisa menjadi membuka peluang baru untuk kita sellingnya. Ya, oke. Pesan yang rasa bayar ya.
Jadi apa ya? Kita membuat added value yang lainnya itu kita dapat customer baru seperti itu. Jadi nggak hanya jual mentahnya aja. Dengan adanya pendampingan ini harapannya nanti ada produk baru, standing pots, emping jago, aneka rasa dan aneka bentuk. Baik teman-teman, ternyata dari sisi yang sederhana itu bisa kemudian menjadikan mustahik menjadi mustahik ternyata ya. Jadi cita-cita zakat ternyata bisa kita wujudkan betul-betul begitu. Jadi hal-hal yang sederhana dari dawet, dari kemudian ini tadi apa tas, anyaman, kemudian emping itu ternyata bisa kemudian mengubah mustahik yang tadinya dia menerima zakat, kemudian harapannya dia menjadi pemberi zakat. Baik teman sobat kelas MKU, ini tadi kita sudah bicara terkait dengan pemberdayaan oleh anggota-anggota ulas MKU yang ada di Jogja dan di Jawa Tengah. Ulas yang lain, mari ayo kita tunjukkan kepada semua, kepada masyarakat Indonesia bahwa dengan zakat yang diamanahkan kepada kita, satu rupiah kecil itu akan sangat bermanfaat dan akan sangat berguna bagi penerima manfaat, dan harapannya kalau itu dikelola dengan baik menjadikan mustahil itu menjadi mudah. Ini sesuai dengan cita-cita zakat. Demikian podcast kita hari ini, ngobrol bareng kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respect.